Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pada malam hari ini kita akan buka hati kita untuk memuliakan, menyembah, memuji nama Tuhan kita yang baik. Namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat percaya pada malam hari ini Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap kita. Ada hadirat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, bahkan yang putus pengharapan, Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang baru. Haleluya. Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Kaulah dan Raja. Haleluya. Sama-sama nyatakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Dan Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang, Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Nyatakan, Kau Bapa yang mengasihi. Oh haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Nyatakan Bapak Ibu, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya.
kami yang baik, Bapakku yang baik, katakan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, amin. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, nyatakan Bapakku yang baik. Oh Bapa, Bapakku yang sangat kami cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan, Kau Bapakku yang baik. Katakan Bapak Ibu, Bapakku yang baik. Yes Tuhan, ini pengakuan kami malam hari ini. Sangat ku cinta. Selamanya kami boleh mengatakan I love you Lord. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kau Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik. Biar mengalir hadirat-Mu Tuhan. Ada jamaah, ada dunia. Kami gak mau datang pada malam hari ini dengan biasa-biasa, tapi kami ingin berjumpa dengan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Bapakku yang baik, sekali nyatakan dengan lembut, katakan. Oh, Bapakku yang baik. Yes, Tuhan. Sangat ku cinta, yes, Tuhan. Kasih-Mu padaku, yes Tuhan, semakin nyata. Kasih-Mu nyata bagi hidup kami. Kasih-Mu mengalir buat kami, buat rumah tangga kami, buat pekerjaan kami, buat istri suami kami, buat anak-anak kami Tuhan. Yes. Terus nyatakan kasih Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik,
yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, kami siap bersorak-sorai lagi, memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang selalu melindungi anaknya. Haleluya. Oh, oh. Dan katakan bagai Bapa melindungi anaknya. Amin. Di dalam bahaya, begitu juga Engkau. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diri. Katakan, bila ku bersamamu, bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Bila Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari setiap roh yang ada di bumi. Bagai Bapa, amin, melindungi anaknya, amin. Oh, di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila Engkau bersamaku, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Sekali lagi Bapak Ibu kata, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Oh, amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila Allah bersama kita, tidak ada lawan bagi kita. Haleluya. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerukan kebaikan Tuhan. Menyatakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau memberikan rencana yang indah. Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi
mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut berita-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah langkahku. Hari depan indah Kau beri, oh kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengerti kehidupan kami. Seperti
Kami percaya, kami sangat percaya Tuhan. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa anaknya. Oh haleluya. Oh hari yang terbaik Tuhan beri. Amin, amin. Indah kau beri yang terbaik, sebab hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik. Ini yang kami percaya Tuhan. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Selalu yang terbaik yang kau beri, kau berikan. Hari yang terbaik, tak pernah ditinggalkan, tak pernah sendiri, kau menyertai. Oh, kau yang layak Tuhan, layak disembah. Kami minta hal-hal yang baru turun hari ini. Oh, rebatakan ayah rasnya kita laramo, kita rakata kasih ini. Oh, rarapapapa kono ya larabi. Dilaraka kalaraboke kasakabai. Do rahararapapapa dikina larasikina. Oh hal-hal baru Tuhan nyatakan di tempat ini. Do larabatakan ayah sikini. Dilarabata kakarasaka larabi. Do dikakalarahan ayah sode. Oh hal-hal baru kami minta terjadi di tempat ini. Setiap hati, setiap pribadi, hal-hal baru diturunkan. Tunara kalara tukra sekimu, rakatakana laramo nikesaka. Oh reba papa tokono yolololololoba, rikalara laraba sakadadadada, dilarakona bataku siki dalaralalaralalaraba. Oh reba khana siki balarabo. Rabatakana yaku kalara siki batatakana i. Aku minta hal-hal yang baru turun di tempat ini ya Bapa. Yang di luar pemikiran kami, di atas pemikiran kami diturunkan. Sehingga waktu kami keluar dari gereja ini kami menemukan pertolongan, menemukan mujizat. Bahkan waktu kami menyembah Tuhan, kami dapat lawatan baru. Waktu kami mendengar firman, kami dicelikkan mata rohani kami. Kami menemukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu kami membuka hati kami, Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Sehingga kesembuhan, pemulihan diturunkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta halal baru turun Tuhan Yesus. Oh rumah tangga yang dipulihkan. Pekerjaan bisnis toko usaha yang dipulihkan. Hal-hal baru terobosan baru terjadi ya Bapak. Oh Tuhan kami percaya Engkau baik. Engkau luar biasa. Urapi setiap kami malam ini Tuhan. Sehingga kami terima berkat, kami terima anugerah, kami terima kebaikan Tuhan. Urapi kami untuk mendengar firman, menjadi pelaku firman. Yang lelah Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan saya mengalami kepahitan, ketakutan Tuhan hibur. Tuhan beri jalan keluar, beri kelegaan. Dan urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan-perkataan yang datang daripada Tuhan, perkataan yang menguatkan, mengajar, mendidik kami keluar melalui hamba-Mu yang tidak berguna ini ya Bapa. Tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dan firman Tuhan saat malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin.
Selalu ada hal yang baik waktu kita menyembah Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, khotbah saya hari ini itu khotbah karena waktu bulan lalu ada satu hal yang saya harus putuskan atau meminta tuntunan Tuhan lebih, sehingga saya kemudian dengan tim saya datang ke Bukit Doa di Ungaran di Jawa Tengah, saudara ya. Nah kemudian waktu di Ungaran 2 hari saya di sana di Ungaran doa yang enggak sepanjang hari, saudara ya, ada jedanya, ada keluarnya, ada makannya, saudara ya. Makanya kalau kelihatan 2 hari di dalam ruang doa kayaknya ngeroh sekali, saudara ya. Enggak, saya manusia yang tidak terlalu ngeroh, saudara ya, tapi doa apa semuanya perlu ya. Nah kemudian seperti ada tuntunan Tuhan ngomong kayak begini, saudara ya. Saya ini sebenarnya seneng banget kalau khotbah itu tentang karakter, pengembangan diri, kepemimpinan, keluarga. Karena salah satu kursus yang saya ikuti pelatihan adalah pelatihan dari Pak John C. Maxwell untuk leadership dan juga tentang karakter, membaca karakter, baca tanda tangan, bagaimana memulihkan orang. Jadi suka dengan yang kayak begitu, saudara ya. Nah tapi kemudian pada waktu hasil dari 2 hari doa, terus sepertinya Tuhan ngomong begini, bisa enggak kamu khotbah yang sederhana saja gitu ya. Coba mulai khotbah-khotbah yang sederhana. Wah saya mikir tuh Bapak Ibu ya, yang sederhana itu apa gitu ya. Apa ya? Nah kemudian salah satu yang kita akan belajar bareng-bareng ini ya. Ini khotbah yang sederhana, yaitu tentang mujizat, saudara ya. Nah itu sederhana, saudara ya, mujizat. Tapi masalahnya kita belum dapat. Nah itu yang gak sederhana, saudara ya. Nah kita akan belajar ya, temanya judulnya The Wonderful of Miracle. Ya, keindahan dari sebuah mujizat. Kita akan baca Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 14, saudara ya. Cerita yang mungkin Bapak Ibu juga pernah baca, tapi kita dalami lagi saudara secara pemikiran orang Yahudi ya. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 14, saya ayat 11, Bapak Ibu bersama 12 kita bergantian. Ayat 11 saya mulai. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong bersama-sama 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah kisahnya sederhana, itu saudara ya, akhirnya bangkit. Tapi ceritanya enggak sesederhana ini sebenarnya. Kalau kita pelajari. Nah, mari kita akan belajar Bapak Ibu ya, apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Pemulihannya bagaimana sih? Prosesnya apa yang sedang terjadi? Nah itu jadi masalah saudara ya. Nah mari kita akan melihat yang pertama yang terjadi, saudara ya, adalah ketakutan. Loh ya tahu Pak ketakutan, tapi Anda tahu nggak bahwa dalam survei ada banyak model ketakutan saudara ya. Kalau surveinya dilakukan oleh teman-teman para pembicara atau public speaking, maka ternyata salah satu ketakutan terbesar manusia adalah berbicara di depan umum. Itu menakutkan, karena Bapak Ibu coba sekali waktu saudara khotbah, dilihatin sebanyak saudara ini. Ada yang ngeliatin, ada yang matanya beri, tidak banget, ada yang botak ngomong apa sih, gitu saudara ya. Ada yang, apa sih dia? Pakai gelang, aduh apa sih, pakai itu macam-macam saudara ya. Ada akhirnya main handphone lah, ada yang, lo itu tidak mudah saudara ya. Itu kayak dihakimi. Tapi rupanya dalam metode yang lain, salah satu dari 10 ketakutan terbesar manusia, nomor 7 adalah jadi miskin itu menakutkan. Loh ya, ada yang mau jadi miskin, saya doakan maju ke depan. Lo enggak mau saudara ya, betul enggak? Kemiskinan itu melukai, membuat kita bisa kehilangan iman, dipermalukan, dan dihargai. Kalau saudara dari kaya, gak punya privilege, gak punya VIP, ada banyak hilang dari hidup saudara. Nah ketakutan nomor 2 adalah ketakutan kehilangan anggota keluarga yang dialami ibu ini. Anak kehilangan orang tua kehilangan anak, kakak kehilangan adik, anggota keluarga. Itu nomor 2. Tapi nilai 100, kalau ini 98, kalau yang nilai 100 kehilangan menakutkan adalah kehilangan pasangan. Sehingga terjadi kadang-kadang ya opa oma yang tahun ini omanya meninggal. Gak lama setahun, 6 bulan, 3 bulan pasangannya meninggal. Betul ya? Kayak lagu, mengapa terjadi kepada diriku, aku tak percaya.
Terus, haruskah tinggalkan agar aku. Nah, ya. Ada yang mau? Tapi itu kehilangan nomor satu, saudara ya. Orang itu paling takut kehilangan orang terbaik dalam hidupnya. Nah, hebatnya kitab Lukas, next. Ketakutan, itu yang pertama pelajaran saudara ya. Ada banyak ketakutan dalam hidup Anda dengan saya. Oh, langsung keluar semua ya. Oh, berarti saya salah. Jangan-jangan, apa nggak satu-satu ya. Diilangin lagi ya. Kalau gini khotbahnya udah selesai, ya baca aja. Oh, berarti jangan-jangan saya lupa animasinya, saudara ya. Ya. Jadi yang pertama itu ketakutan. Ada banyak ketakutan dialami wanita ini yang mungkin juga Anda alami. Pertama, takut kehilangan anggota keluarga. Saya beberapa kali menemukan kisah tentang yang baik ya, masuk rumah sakit keluarganya baik. Tapi kayak teman saya, papanya itu cuma check up di Singapura yang terkenal tuh rumah sakit Mon-i. Mon-i kan bagus, mahal, oke. Mau check up doang Pak, check up doang. Jalan gini check up, begitu di check up, koma langsung kan. Loh, kan bingung saudara ya. Teman saya itu habis 10 M. Dan puji Tuhan setelah 6 bulan mati juga. Tapi 10 M, habis Pak. Bisa lebih itu, belum bawa lagi terbang ke Indonesia lagi. Ngurus semuanya. Sampai saya tanya, bro kok bisa? Sebenarnya kita juga mau pakai lawyer Singapura tuntut. Lah kok bisa? Dari papi kami masuk jalan kaki tenang, saya tinggal pergi dengan cici saya, dia masuk sendiri kok beritanya tiba-tiba langsung koma. Lo kan aneh. Pasti ada salah prosedur. Cuman ya mau gimana? Ya puji Tuhannya teman saya ini dan keluarganya kaya saudara ya. Saya pernah bareng menemani doa saudara ya ke keluarga ini. Teman saya ini bawa, Anda pasti tahu kertas Singapura, uang kertas itu ada yang 100 dan ada yang 1000. Tapi sebenarnya ada satu lagi, 10.000. Dan dia bawa yang pecahan 10.000. Jumlahnya gak banyak, 10 nya bawa. Berarti 100.000 Singapura dalam satu tas, makanya dipegangin terus di pesawat tuh dipegangin terus. Karena saya baru ngerti kalau itu 100.000 100.000 Sing dolar kalikan 10.000 saudara ya. Berapa M tuh ya? 1 M tuh berapa tuh, cuman 10 kertas itu doang. Sampai kita minta 1 aja buat kami, gak apa-apa kita doakan. Setiap hari kami akan doakan tiap hari 1 jam gak apa-apa. Teman saya yang protes saudara, ini karena kadang-kadang mereka minta duit cash saudara ya. Hilang tuh, penyakit kehilangan itu menakutkan. Nah keluarga ini, saudara, ini ketakutan. Kenapa ketakutannya? Anak ini, perhatikan kalimatnya ya, kalimatnya yang kita baca saudara ya. Lukas ini memotretnya pintar Bapak Ibu. Betapa takutnya wanita ini. Pertama ya, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki. Terus anak tunggal. Terus janda. Nah Anda perlu tahu, dalam tradisi Timur Tengah, mohon maaf ya ibu-ibu ya, yang disebut harta itu apa sih? Harta yang paling berharga adalah keluarga cemara, kan begitu saudara ya. Kalau di keluarga cemara, keluarga itu harta. Israel enggak, Timur Tengah. Onta dan semua binatang itu harta. Emas, perak itu harta. Apalagi ya, kebun, pertanian itu harta. Tahu yang lain apa? Perempuan dan anak itu harta. Bukan manusia, bukan jiwa, bukan. Tapi cuman jadi alat tukar saja. Makanya dulu ada kata-kata banyak anak. Nah, tapi tahun lahirnya pasti agak lama memang kalau biasa gitu. Kalau generasi stroberi nggak kawin-kawin kadang-kadang. Kalau generasi stroberi ya kadang-kadang digencet benyek kemudian saudara, jadi nggak bertahan. Beda sama baby boomers itu yang digencet tetap kuat saudara ya. Makanya banyak anak banyak rezeki. Nah wanita ini perhatikan ya. Sendirian besarnya anak laki-laki. Bukan cuma kehilangan, tapi ada ketakutan kehilangan jasmania. Kenapa? Hartanya hilang. Loh, kok hartanya hilang? Teori Ibrani bilang begini, kalau masih ada anak laki-laki, harta bapak atas nama anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki yang satu-satunya itu meninggal, hartanya ke siapa? Kalau Indonesia, kalau hukum internasional hari ini, ibu. Betul enggak? Hari itu enggak, keluarga laki-laki yang punya.
Anda bayangkan? Alkitabnya jelas. Setelah itu banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Berarti ini orang kaya. Tidak hanya kehilangan anak, dia sadar setelah ini saya kehilangan harga diri, kehilangan rumah saya, kehilangan hak saya atas harta, saya nggak punya masa depan. Habis semuanya rasanya. Dan mungkin saudara juga merasa yang sama. Ketipu sama orang. Gara-gara pandemi harta kita kejual. Saya punya bisnis juga hilang. Buka usaha, lagi merintis, bagus, properti, hampir membangun 100 rumah, diganjar dulu 10 rumah. Rumah klaster begitu ya. Baru membangun 10 rumah, kongsian saya sama duit bermasalah. Batal saudara. Batal tuh akhirnya. Tapi ngalamin situasi di mana kehilangan tuh menyakitkan. Mungkin kalau Anda ngomong, Pak saya kehilangan, Anda nggak tahu. Loh iya, Anda juga nggak tahu. Saya juga kehilangan juga. Kehilangan orang terbaik di hidup saya. Kehilangan tim kerja saya. Music director saya meninggal dunia. Direktur utama perusahaan saya meninggal dunia. Habis perusahaannya. Lagi berkembang punya usaha yang baru. Dimakan sama orang lain. Lu ngalamin saudara ya. Dimana secara jasmani kayaknya. Kok diambil terus semuanya. Wanita ini gak cuma anaknya diambil. Harga dirinya diambil. Karena kenapa? Gak bisa pulang ke rumah lagi. Sementara banyak orang mengikuti janda itu sambil nangis. Pertama mungkin adalah orang yang menggotong. Yang kedua adalah para penangis bayaran. Itu ada istilah itu. Di orang Israel. Jadi nangis, meratap bayaran. Nanti Anda akan lihat kisah di mana seorang kepala rumah Tuhan yang anaknya mati. Terus bilang, diam semuanya. Anak itu lagi tidur, peratapnya ketawa. Gila, kita dibayar buat nangis. Anaknya mati, gila lu. Orang banyak itu ada yang nangis, ada yang betul-betul nangis karena kenal keluarga janda ini, dekat sama anak lakinya. Tapi ada juga yang kelihatannya menangis sedih di belakang, tapi ngomong begini. Nanti tokonya kita bagi 2. Tapi ikut iring-iringan. Anda ngerti maksud saya? Karena wanita itu gak punya hak lagi terhadap harta keluarga laki-laki. Keluarga laki-laki punya hak buat harta itu nantinya. Setelah prosesi masa berkabung 40 hari selesai, habis dia. Kehilangan secara jasmani, banyak yang kehilangan. Tidak punya apa-apa. Akhirnya apa biasanya? Orang mulai kehilangan semangat. Kehilangan jiwanya mulai hilang. Karena kenapa? Secara finansial hilang. Gak ada harapan untuk pembayaran, semuanya hancur. Mungkin sebagian saudara, dalam situasi ketakutan semacam ini. Ini saya mesti bayar utang. Bang gak ngasih perpanjangan waktu. Rumah mau disita udah yang ketiga kali nih sudah. Udah gak bisa lagi, sudah kita jaminkan udah gak punya apa-apa. Udah lelang ketiga pun harga makin turun. Suruh beli kita gak bisa beli. Duh gimana Tuhan? Apa pinjam uang gereja? Nanti jadi simpan pinjam gereja saudara ya. Jadi kooperasi nanti. Loh tapi ini yang terjadi, wanita ini betul-betul mengalami ketakutan yang luar biasa. Makanya waktu saya mencoba meletakkan diri saya di sana, dia mungkin nangis karena kenapa? Gak cuma kehilangan anaknya, keuangannya hilang, semangat hidupnya hilang, dia gak punya apa-apa. Dan gak ada orang bisa bela dia. Janda sendirian. Apa yang kita pelajari? Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda hari ini mengalami ketakutan begitu luar biasa, ketidaknyamanan, perhatikan, pertolongan Tuhan itu selalu presisi. Presisi itu istilah tepat. Sekian mili, sekian 0, sekian itu pasti tepat. Gak meleset sama sekali. Selalu tepat. Kalau kita perhatikan ada kalimat di sana bahwa kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Sebelumnya kalau Anda baca ayat di atasnya, Yesus sedang ada di Kapernaum. Di mana Kapernaum? Madiun belok kiri, nanti ketemu, bukan saudara ya. Nah ini tuh kira-kira ya kalau hari ini ya, kan sudah ada jalan aspal ya, dari Kapernaum ke Nain yang agak naik. Jadi pernah dicoba para mahasiswa berjalan kaki dari Kapernaum ke Nain yang posisinya agak naik. Ini jalan aspal ya, lagi di aspal, sudah di aspal. Itu perlu 6 jam. Perlu 6 jam. Nah bayangkan Yesus nggak ada aspal hari itu. Jalanan masih
rimba, kesusahan, kesulitan. Diperkirakan dari Kapernaum ke Nain itu butuh 2 hari. Anda boleh baca Lukas pasal 6 di belakangnya, bagaimana kegiatan Yesus sangat padat sekali. Pelayannya padat, tapi dia tidak berhenti kemudian, tidak nganggur, tidak kemudian okelah healing tipis-tipis. Kayak anak sekarang sebenarnya. Kerja 6 hari, healingnya 7 hari. Setelah itu ngutang, pinjol, habis hidupnya. Saudara ya. Yesus enggak loh. Langsung jalan 2 hari, supaya apa? Ketemu di gerbang. Karena kenapa? Begitu dikubur, wanita ini sudah kalau Yesus datang mungkin, udahlah Tuhan jangan banyak ngomong lah. Tuhan sudahlah, anak sudah dikubur. Secara, kalau Bapak Ibu pasti tahu ya ada istilah 3, 7, 40 hari. Tahu istilah itu kenapa begitu? Kepercayaannya? Oh di alam roh saya lihat udah jawabannya kelihatannya. Biasanya selama 3 hari, kepercayaan kita, bukan Kristen, tapi kepercayaan tradisional, roh yang meninggal itu masih di tengah keluarga. Masih mau terlapa gitu, itu kepercayaan. Ini sekali lagi pemikiran ya, kepercayaan. Nanti kita buktikan waktu mati. Ya. Betul apa enggak persoalannya? Oh, ya. Oh gitu? Oh iya, iya. Tapi berapa lama itu Om? Enggak berapa lama itu? Omnya berapa lama? Oh berapa jam ya? Ya ini kan 3 hari Om, 3 hari Om. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti, ini belum kesaksian nanti Om ya. Ya oke. Ya, jadi kepercayaan tradisional, roh itu orang mati di sekitar rumah itu 3 hari. 7 hari itu mulai keluar agak jauh sedikit. Ini sekali lagi ya, ini istilah kepercayaan. Nah 40 hari, nah itu berarti siap-siap betul-betul dipanggil dan hilang. Artinya nggak bisa bersentuhan lagi. Sekali lagi prinsip itu ya. Nah berarti kalau ini, ingat kenapa Lazarus dibangkitkan pada hari keempat? Bagi tradisi Yahudi sudah nggak ada kemungkinan ketemu keluarga lagi. Karena rohnya di atas 3 hari. Masih hidup semuanya. Ya jangan mikir rohnya siapa lagi saudara ya. Tapi ini supaya Anda tahu tradisi Yahudi. Dan bagaimana Yesus tepat sekali datang. Karena kenapa? Wanita ini betul sudah putus asa. Pas persis ketemu di pintu gerbang. Mungkin Anda sedang menemukan situasi yang rasanya sulit, pelik banget. Waktunya jatuh tempo. Waktunya pertolongan mesti datang, kok rasanya belum datang. Situasinya sulit, tapi dengar baik, Tuhan itu presisi, tepat cara nolongnya. Tidak pernah terlambat. Walaupun mungkin bagi Anda dengan saya rasanya terlambat, Tuhan aku udah mabuk, udah gak sanggup Tuhan. Dicaci maki orang, dicekel sama teman, promosiku dibatalkan, komisi diambil, vendor gak ngerjain pekerjaan dengan bagus, malah akhirnya saya jadi kena, kesel. Tapi percayalah, pertolongannya pasti presisi. Pasti tepat. Amin. Pasti tepat. Nah rahasianya di mana? Rahasianya adalah di kata yang kita baca kemudian, yaitu ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh, nah Bapak Ibu, di kitab 1 Korintus mengajarkan kata-kata ini. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Atau dalam bahasa umum, love what you do what you love. Yang artinya segera bayar perpuluhan. Itu arti bahasa Inggrisnya tadi saudara ya. Jadi love what you do what you love. Jadi cintai, kasihi apa yang kau lakukan dan lakukanlah dengan cinta. Karena kalau Anda melakukan sesuatu dengan kasih dan mengasihi apa yang Anda lakukan, Anda akan kuat terus. Betul nggak? Kalau Anda nggak mencintai pekerjaan itu, masih digaji 6M sekalipun, nggak mencintai, ya jadinya jelek. Betul nggak? Mungkin Anda nggak digaji, seperti kisah guru hutan itu, Butet itu ya, yang mengajar anak-anak Dayak, suku Dayak saudara, di Kalimantan gitu ya. Waktu di Mata Najwa atau, bukan, sepertinya di Kick Andy, ditanya, gimana kalau kamu ditarik ke Jakarta aja lah, ngajar digaji 20 juta lebih tinggi. Oh enggak. Saya lebih enggak digaji tapi di sana sama mereka. Karena kenapa? Dia melakukannya dengan cinta, dengan kasih. Nah kasih itu pondasi yang kuat. Kasih itu segalanya, tapi maaf, ada yang di atas kasih, namanya compassion.
belas kasihan. Anda punya kasih, tapi melihat kesusahan gak ada belas kasihan. Anda menjadi orang yang tidak pernah mengerti orang lain. Yesus punya kasih, tapi punya empati yang luar biasa. Belas kasihan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini sangat menarik. Allah itu peduli terhadap kebutuhan manusia. Sangat peduli. Bahkan mungkin waktu suamimu, istrimu gak ngerti kesedihanmu, Allah itu tahu kesedihanmu. Waktu kau merasa dilupakan, ditinggalkan, Allah itu tahu persis. Dan Allah pengen segera nolong supaya Anda tahu kamu tidak sendirian. Amin. Gak pernah sendirian. Waktu bisnismu dimakan sama orang lain, temenmu yang baik, teman SMA, yang akhirnya waktu bikin usaha bareng sampai gak bikin perjanjian karena saking percayanya. Setelah 3 tahun dia cukai makan kita. Rasanya habis. Waktu kau merasa tertekan, sedih, Allah itu peduli sama orang-orang model begini. Loh Pak, tapi saya gak sampai di situasi seperti itu gimana? Mazmur mengatakan demikian, Tuhan itu banyak mendengar dan menjawab doa orang yang hancur hatinya. Wanita ini hatinya hancur. Karena kenapa? Secara masa depan udah gak jelas. Finansial udah gak punya. Orang yang dikasihi, yang dia pikir nanti kalau dia punya anak laki-laki akan pelihara rawat dia, jadi tumpuan pengharapannya, gak ada lagi. Hatinya hancur. Di situ belas kasihan turun. Bapak Ibu, kadang-kadang kita datang ke rumah Tuhan hanya untuk cari pertolongan Tuhan. Tidak salah. Tapi hatimu gak pernah hancur dengan persoalanmu. Hancur dengan dirimu sendiri. Kita hancur karena gengsi. Kita hancur karena malu nanti Tuhan kalau rumah saya diambil. Saya harus pindah jadi kontraktor. Maksudnya yang suka kontrak-kontrak begitu. Nanti apa kata orang, apa kata teman saya, status saya berubah. Ketakutan kita hancur nanti karena itu doang. Bukan karena betul-betul hancur hati untuk mencari Tuhan. Orang-orang yang hancur hati, Tuhan punya compassion. Punya belas kasihan. Menariknya, dalam satu buku yang ditulis oleh Catherine Kuhlman, yang waktu saya baca judulnya pertama kali, saya agak emosi. Judulnya kira-kira demikian. Mujizat terjadi bila wanita berdoa. Agak emosi saya, saudara. Masa waktu wanita berdoa? Emang kalau laki-laki berdoa gak ada mujizat? Saya juga doain orang sakit sembuh kok. Ada orang lumpuh kita doain memang gak langsung sembuh ya. Tapi berbulan-bulan kita doain. Toh akhirnya dari 8 bulan itu orang Sidoarjo namanya Ibu Enda. 8 bulan di tempat tidur sampai rumah tangganya hampir berantakan. Anaknya marah sama papanya. Hampir diceraikan oleh suaminya. Pada akhirnya setelah 8 bulan dia terkapar di tempat tidur. Kita mulai doain sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru dia bangun. Cuman bangun doang. Setelah bangun kemudian bulan berikutnya, bulan kelima dia bisa duduk di pinggir tempat tidur. Setelah bulan ke-6 dia mulai bisa melangkah ambil minum. Setelah itu bulan ke-7 yaitu bulan Februari 2022. Januari, Februari 2022 dia keluar dari rumah, mulai kerja, mulai usaha. Dan hari ini usahanya banyak ke Indonesia Timur. Bepergian, sehat, dipulihkan. Loh laki-laki. Pak Niko laki-laki. Kenapa ini buku ngeselin banget ya? Mujizat terjadi bila wanita berdoa. Tapi kemudian saya mulai sadar, buku itu benar. Kenapa Pak? Pria itu akan hancur hati kalau harga dirinya hancur. Baru dia bisa hancur hati. Kalau masih merasa pinter, hebat, punya uang banyak, doanya gak pernah sungguh-sungguh. Kalau sudah kepentok, udah mulai habis, ketipu, udah gak ada jalan keluar, baru mulai nangis. Wanita belum apa-apa sudah nangis duluan. Tuhan, aku udah pusing tuh mikirin anak sekarang itu. Generasi stroberi, alfa, apa itu generasi gak kelas. Tuhan, udah hancur duluan wanita. Jadi Tuhan gampang dengar wanita. Saya mulai ngerti itu rahasianya sebenarnya. Karena mudah hancur hati. Pria itu percayalah, dia akan nangis kalau saudara sudah gak bisa. Egomu dihancurkan dulu. Apa yang kau punya diambil baru saudara akan sadar hancur hati. Kalau masih punya kejayaan, kekuatan sedikit kayak teman saya. Masih punya uang 1 M.
bisnisnya bisnisnya berantakan, hancur. Terus kemudian dia sama temannya buka usaha 100 juta. Hancur, 200 juta. Hancur udah 300 berarti ya. Itulah 300 lagi, 600, hancur. 100, 900 hilang, tinggal 100. 50 hilang juga. Datang ke pendeta. Gimana ya Pak? Kenapa waktu 100 pertama gak ngomong sama saya? Kenapa begitu tinggal 50 juta ngomong sama pendeta? Kurang ajar gak saudara? Gak dari awal nanya dulu saudara ya. Karena udah gak bisa apa-apa. Mulai ngajak pendeta, ketemu, Pak bisa enggak? Telepon jam 11. 11 malam saudara, namanya pendeta kalau mau dibilang tidur, Pak sudah tidur. Belum. Tapi udah ngantuk saudara. Tapi karena merasa ini jiwa, ya udahlah sampai jam 1 nemenin ngomong, sampai nyamuk. Di parkiran saudara, di parkiran umum saudara ya. Sampai jam 1:30. Pak, boleh enggak? Tapi saya belum selesai Pak. Iya, tapi saya udah ngantuk. Ulang, besok lagi. Sudah jaya naik, lupa lagi saudara ya. Nanti kita tunggu, runtuh lagi saudara. Tapi kalau wanita, disenggol dikit. Papi, aku tuh siapa buat kamu? Kamu tuh kerja, berangkat pagi, pulang jam 10, terus kamu tuh gak pernah nyapa aku. Langsung down, Tuhan. Ini beban hidupku Tuhan. Apa yang mau diangkat? Bebanku. Suaminya diangkat Tuhan. Karena jadi beban. Tuhan selalu punya belas kasihan buat orang-orang yang hancur hatinya. Dan Mazmur, Daud menyadari itu. Pak, Bu, ayo datang di ibadah, mau KTM, mau hari Minggu, mau di mau di kul, atau doa saudara pribadi, punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kalau dalam bahasa yang agak lebih keren, ada satu istilah namanya teachable spirit. Roh yang bisa diajar, dituntun. Itu orang yang hancur hati, diajar apa aja mau. Karena pengen dibimbing. Tapi kalau sudah merasa pinter, bisa, kuat, sanggup, egonya ada, nah itu susah diomongin biasanya. Udah susah. Dikasih tahu juga susah karena merasa uang saya masih ada. Saya punya relasi banyak orang kok. Sampai ke istana saya punya relasi. Pising kecil masalahnya. Oh tapi hati-hati. Hidup itu selalu dua. Unpredictable, uncontrollable. Hidup tidak bisa diprediksi, hidup tidak bisa dikuasai. Kadang sahabat terbaik bisa tusuk kita dari belakang. Tapi lawan itu ternyata yang paling perhatikan kita. Waktu kita jatuh, dia yang topang kita. Tapi kita menjauh dari lawan ini ternyata. Loh, Tuhan bisa ubah dengan cepat sekali. Wanita ini dengan ketakutannya, dengan tangisannya, menikmati belas kasihan Tuhan. Pelajaran terakhir apa? Yang keempat, nah keluarin semua boleh. Kalau sudah 4 terakhir soalnya ya. Perlu respon yang benar Bapak Ibu. Ini penting. Responnya mesti benar. Setelah menikmati mujizat, mereka memuliakan Tuhan. Nah ini persoalannya, kita itu kadang sering bereaksi. Gak nyaman, gak suka, reaksi itu selalu agak negatif. Apa kamu? Lu gak kenal gua kan? Enggak, Andre Imam, kenalan dulu. Supaya enak, karena dia gak kenal kita. Emosinya marah, tapi respon itu sesuatu yang kita renungkan, kita pelajari, iya harusnya kayak gini. Responnya memuliakan Allah. Sekali lagi ya, saya tarik lagi cerita awal. Wanita ini sudah hari ketiga anak mau dikubur, sudah gak ada pengharapan. Betul gak ya? Secara manusia desperate. Gak ada apapun yang bisa menolong. Kalau ternolong 0,00001%. Dia lupa, dan dia belum kenal Yesus. Gak ada pengharapan, sambil menguburkan anaknya dia juga bingung, saya setelah ini mau minta tolong siapa, apakah keluarga saya akan terima saya lagi, ini kakak ipar saya ini gimana, stres. Pada waktu sedang jalan tertekan, bingung, marah gitu ya, sedih semuanya. Tiba-tiba rombongan ini dicegat sama Tuhan Yesus. Dan Yesus ngomong, ingat ya, secara pemikiran roh orang matinya sudah mulai meninggalkan. Ya sudah tahu ya, jadi sudah mulai agak jauh. Nah terus kemudian dibilang, jangan nangis. Itu gak masuk akal. Betul gak? Ini orang udah iri-iri.
Nangis. Jangan nangis. Teorinya, pria itu berbicara satu hari 7.000 kata-kata, wanita 20.000 kata-kata. Teorinya, ini teorinya sebenarnya. Makanya kalau ibu-ibu kalau nggak cerewet, tertekan jiwanya. Jadi harus ngomong, banyak ngomong supaya terjadi pelepasan emosi, saudara ya. Tentu ngomong terus. Kalau pria itu 7.000 kata-kata. Begitu Yesus datang dan ngomong, jangan nangis. Untung wanita diem loh. Itu siapa sih? Lu ngerti gak kuratan gue? Lu kenapa suruh berhenti? Lu pakai otak dong, omel. Gak ada mujizat. Lu betul gak? Marah. Lu ngapain, ini anak gua mau mati. Gua mau kuburin. Lu ngapain suruh berhenti, pakai otak dong lu ngomong. Jangan nangis, gua udah gak bisa nangis lagi. Gua udah kesel dengan hidup ini. Malah mulutnya ngomongnya sembarangan. Saudara. Mujizat gak ada. Pak, Bu, mari punya respon yang benar. Setelah mujizat terjadi, mereka memuliakan Tuhan. Tapi ketika Yesus mau tolong, Tuhan mau tolong, punyalah respon yang benar juga. Kadang-kadang harus menunggu. Kadang-kadang dia melakukan di luar nalar kita. Yang gak pernah kita pikirkan. Amin. Satu kali saya khotbah di satu kota, di satu gereja. Singernya ngomong sama saya. Pastor, aku mau cerita. Ini khotbah di sesi ketiga atau keempat sesudah khotbah. Gitu ya. Aku mau sharing nih. Aku tuh 2 minggu ini terima kemenangan dari Tuhan. Ini kemenangan paling besar yang aku terima dari Tuhan. Apa kemenangannya? Suamiku pulang. Sebentar. Emang selama ini gak pulang? Dia sudah tinggalkan kami sekeluarga 3 tahun. Dengan wewe gombel kuntilanak kayak gitulah. Gitu ya. Dibutakan lah begitu pokoknya. Anakku tuh marah sampean. Aku selalu bilang, nak, papimu lagi pergi. Papimu lagi punya masalah, enggak apa-apa. Pasti akan kembali. Jangan punya pikiran jahat. Mami pakai otak kalau ngomong. Papi itu udah gak baik. Ngapain itu ngomong baik sama papi? Satu kali dia akan kembali. Percaya. Jadi dia neduin anaknya, didik, ngajar terus. Sampai betul katanya. Kira-kira 2 minggu di mana saya ketemu, 2 minggu sebelumnya. Tiba-tiba suaminya di depan pintu rumah. Memang dia agak bingung. Mau ngomong apa sekarang? Bingung sudah ya. Ya doanya pengen kembali. Tapi kan sakitnya juga kadang masih ada. Terima apa enggak? Lihat suaminya lusuh yang tadinya gagah. Punya uang banyak. Sekarang kayak enggak punya apa-apa. Gimana? Waktu saya sendiri kamu udah ada. Sekarang waktu kamu terjatuh, masuk rumah kita lagi. Bingung sebenarnya. Tapi dia bilang di situ Pak saya terima kemenangan dari Tuhan ketika mengatakan masuk. Kami terjadi pemulihan, bercakap-cakap, dia cerita, dia minta maaf. 1, 2, 3 bulan sebelum peristiwa hari itu ada mulai perasaan bersalah, ketakutan, mimpi, ingatan terus pada keluarga dan rasa berdosa itu luar biasa. Yang buat saya menyadari saya harus bertobat, saya minta ampun sama Tuhan dan pulang ke rumah lagi. Dan dia cerita, anak-anaknya sudah dipersiapkan untuk punya respon yang baik. Papanya diterima, walaupun gak mudah, susah, tapi belajar menerima. Waktu dia ngomong begitu, saya ingat dulu saya juga benci dengan bapak saya. Benci, saya tidak menyadari begitu besar kebencian itu. Sampai satu kali ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, sudah belajar melayani di sekolah minggu, jadi pemain musik di pemuda, melayani di umum, saudara jadi pengurus kaum muda. Sampai satu kali waktu doa pagi, Roh Kudus ngomong, nak apa yang kamu lakukan udah bagus. Pelayanan sekolah minggu, kaum muda di umum, bagus. Cuma satu yang kurang. Apa Tuhan? Ampuni papamu. Berhenti doa saya. Di situ saya baru tahu. Bencinya luar biasa saya. Bertahun-tahun. Saya usia 4 tahun ditinggal bapak saya. Di pinggir jalan dengan ibu saya. Bapak saya pergi naik motor dan tidak pernah kembali. Itu hari terakhir saya lihat. Dan tidak pernah ada komunikasi. Tapi kemudian waktu saya bertobat itu saya baru sadar. Ternyata bencinya itu minta ampun. Setiap kali saya melihat seorang ayah jalan sama anaknya.
itu pasti ada perasaan cemburu yang luar biasa. Kenapa saya nggak bisa begitu? Kenapa keluarga saya nggak begitu? Kenapa nggak ada pembela hidup saya? Kenapa nggak ada ayah yang bisa memberi aturan di rumah saya? Saya sendirian, dibesarkan dengan kekurangan, dengan opa yang begitu keras, akhirnya oma meninggal, gak ada yang bela saya. Marah. Tuhan, saya nggak bisa ngampuni. Hari kedua doa, Roh Kudus ngomong, ampuni. Nggak bisa Tuhan. Sakit. Hari ketiga Roh Kudus ngomong, nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Suruh mengampuni yang lain. Hari keempat, terus nggak bisa. Sampai hari ketujuh Roh Kudus ngomong, kalau kamu nggak bisa mengampuni, ya kamu tidak diampuni. Otak saya mulai mikir, saudara. Terus ngapain saya jadi guru sekolah minggu, ngapain saya melayani, ngapain percaya Tuhan, kalau tidak diampuni. Yang artinya nggak masuk surga. Saya mulai mikir, mulai belajar. Mulai belajar merespon dengan benar. Walaupun ternyata ngomong, Tuhan saya ampuni ayah saya. Ngomong itu ternyata nggak mudah. Ternyata bencinya itu udah sangat mengakar sekali. Mau ngomong, Tuhan aku mengampuni. Itu nggak keluar. Kata itu nggak keluar. Ngomong ayah nggak bisa. Bapak nggak bisa, agak keren. Father nggak bisa. Apalagi daddy. Nggak bisa, bapak saya bukan daddy namanya soalnya. Nggak bisa juga, saudara. Nggak bisa keluar. Sampai akhirnya begitu bisa ngomong, ampuni ayahku. Oh itu leganya minta ampun. Yang di luar nalar, apa yang terjadi? Alkitabnya jelas. Kalau engkau menghormati ayah dan ibumu, engkau diberikan panjang umur dan diberkati. Dan dari sejak titik itu, Tuhan mulai buka jalan dalam kehidupan saya. Ada pertolongan, ada jalan keluar. Mulai prosesnya turun, tetap ada proses. Tapi mulai dibuka jalan. Saya dipaksa Tuhan ketemu ayah saya. Dipaksa suruh nyari. Tapi hebatnya ketemu. Aneh saudara, ketemu. Saya masuk kantornya, dia stres lihat saya yang gantengnya luar biasa. Ya jangan lihat hari ini saudara ya. Hari ini tuh penuh dengan kemuliaan Tuhan, haleluya. Saudara ya, pria yang berkenan di hadapan Tuhan, haleluya ya. Kalau dulu masih gondrong juga, saudara ya. Waduh, bapak saya ngomong kaget, saudara. Tapi saya bisa tenang menghormati, saudara. Tapi sudah itu berkat mulai turun. Sukacita melimpah, pintu-pintu mulai dibuka. Sesuai firman Tuhan. Tetap diproses, tapi ada pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ada begitu banyak orang Kristen, tapi sombongnya kelihatan. Gak ada hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya kagum ketika kami ada pertemuan internasional di Filipina, saudara ya. Seorang teman dari Vietnam menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara luar biasa di Vietnam. Teman dari Korea menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di Korea. Teman dari Jepang cerita walaupun Jepang kuat dengan Shinto dan kepercayaannya. Ya walaupun susah sulit tapi mereka tetap melayani orang Jepang. Memperkenalkan Tuhan dan hati yang hancur ternyata gak mudah. Karena kenapa? Bangsa yang semakin kaya, kita yang semakin punya uang yang banyak. Kadang-kadang susah untuk punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Potensi kita mulai melimpah. Kemampuan kita banyak, relasi kita banyak. Masalah sedikit ada 1000 cara kita bisa lakukan. Lupa untuk punya hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ya akhirnya begitu pintu semua tertutup, baru kita mengerang sama Tuhan. Bapak Ibu, mari punya hati yang hancur. Sehingga muncul belas kasihan Tuhan bagi Anda dengan saya. Amin. Respon kita memuliakan Tuhan. Respon kita, Tuhan, kata Tuhan Yesus waktu Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Oh dia tahu penderitanya kan susah. Tapi segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Wow. Amin. Tuhan menolong saudara. Kita sama-sama melewati pandemi. Kita pengen cepat rebound apa yang sudah dialami. Pengen kembali lagi apa yang hilang. Tapi mungkin perlu proses, perlu waktu.
Tapi perlu tuntunan Tuhan. Perlu mujizat. Pak, bener loh, saya itu belum terima mujizat. Nah, saya ngomong dulu sederhana. Kita sebenarnya tiap hari terima mujizat. Kalau Anda masih bisa bangun, itu mujizat. Anda masih punya tubuh, itu mujizat. Betul nggak saudara ya? Karena Anda nggak bisa beli, kalau kemarin waktu teman-teman kita yang karena COVID meninggal, hanya untuk bernafas sudah susah. Kalau Anda masih bisa melihat matahari terbit dari timur ke barat, itu mujizat. Jangan kayak Yovie and the Nuno. Walau mentari terbit di utara. Kahitna ya, oh ya cantik ya. Apa namanya, jadi lupa lagunya. Hanya, ya ngerti cantik, lagunya maksud saya, lagunya. Ada hati, wah gitu ya. Matahari terbit dari utara, yang ada hancur kita. Loh, betul nggak? Loh, mujizat saudara, kita masih bisa bangun. Kalau Anda masih punya orang-orang terdekat yang peduli sama saudara, loh, bukankah itu mujizat? Mungkin yang terbesar yang Anda butuhkan belum. Tapi sadari dulu bahwa Tuhan bekerja dengan caranya. Tapi perlu hati yang hancur. Presisi selalu tepat. Selalu tepat pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tulisan Pak Charles Stanley ini bagus. Apa yang Anda perlu lakukan adalah belajar mentaati Tuhan hari ini. Atas apa yang dia katakan hari ini. Pasti dia sudah mempunyai rencana yang sempurna esok hari. Amin. Cuma untuk taat itu persoalan. Untuk belajar percaya. Di tengah keputusasaan, tidak ada jalan keluar. Yang pengharapannya 0,0000001%. Yang seperti nggak ada jalan keluar. Tapi waktu punya hati yang hancur, nah itu yang berbeda Bapak Ibu. Persoalannya mau taat atau tidak. Akhirnya saya belajar yang namanya ketaatan karena mengalami dua peristiwa. Satu, anak saya hampir mati. Tapi hari ini pulih. Sehat. SMA Yakobus sekarang. Yang nomor 2 ya, nomor 2. Anak Yakobus, puji Tuhan tiap hari nganterin saudara ya. Melewati GNR tuh ya, Gading Nias yang cukup padat saudara ya, nganterin. Tapi dulu anak ini waktu lahir hampir mati karena jantung bocor, paru-paru tidak berfungsi, otak pendarahan. Tuhan pulihkan. Nah sejak itu saya belajar, hidup itu Tuhan jamin. Kalau Tuhan mau bikin mati orang gampang, bikin hidup orang itu gampang. Walaupun memang rasanya 0,00 sekian persen gak ada pengharapan. Saya tahu tuh perasaan itu. Anak laki-laki yang mau mati, pernah ngalami. Doa, nangis sampai satu kali Roh Kudus ngomong, kasih karuniaku cukup buat kamu. Saya mulai belajar, ya sudah Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan anak laki-laki saya peluk di tangan saya beri ke tangan Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Ngomong penyerahan begitu, malah besoknya sembuh. Mujizat Tuhan. Yang kedua, saya mulai belajar percaya bahwa Tuhan itu baik. Pasti, dalam segala perkara, dia pasti baik. Karena kenapa? Saya pernah kecelakaan, Bapak Ibu. Dan kecelakaan itu betul-betul, kalau dalam bahasa modern itu ada namanya kan deep microslip. Ngantuk yang kebangetan, saudara ya. Ngantuk yang kebangetan gitu ya. Jadi dulu kalau Anda ke Cikampek, Bapak Ibu, tidak seperti hari ini pakai pembatas. Dulu itu kan masih ada taman di tengah-tengah di antara dua jalur, saudara, kiri dan kanan. Ya. Terus ada kayak sungai kecil lah di tengah-tengahnya begitu ya. Saya ngajak istri saya mau khotbah di Jawa Timur, saudara ya, bawa mobil. Terus kemudian istri saya taruh di Ambarawa ke rumah mertua. Terus kemudian saya pergi. Nah saya itu waktu kepergian itu sedang beli rumah di Sunter sini. Saudara. Tadinya saya tinggal di Menteng, kontrak saudara ya. Karena waktu itu pelayanan kami di Menteng, di gereja di Menteng. Jadi tinggal di Menteng itu akhirnya cari-cari rumah, doa sana sini muter Jakarta. Akhirnya ketemu di Sunter saudara ya. Nah akhirnya ketemu di Sunter, masuk, rumah masih kosong ya, belum ada apa-apa. Cuma kasur apa biasa, masih yang standar-standar yang kita miliki, belum punya banyak begitu. Saya tinggal istri saya khotbah di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang, Surabaya 3 hari khotbah, terus kemudian bawa keponakan 2, ambil dari Sidoarjo, pulang ke Ambarawa. Istri saya udah bilang, aku Senin harus kerja. Oh ya udah, nanti pokoknya tak anterin supaya Senin sampai kantor, saya bilang. Jadi saya dari Surabaya tidurnya cuma 1 jam istirahat.
dan nyetir lagi. Hari itu pasti Anda tahu bahwa antara Jakarta Semarang itu perlu 10 jam. Waktu itu, paling cepat 8 jam, paling lama 12 jam. Tapi kalau saudara udah lelah ngantuk, pasti nggak bisa cepat saudara ya. 10 jaman lah. Karena harus lewati jalur Pantura lama gitu ya. Lewat Alas Roban dengan truk dan semuanya saudara ya. Sampai Subang saudara ya, itu sekitar jam 2 pagi. Ternyata di Subang lagi banjir di mananya, ditutuplah jalanan. Sehingga dibelokkan ke arah Purwakarta. Supaya nanti keluar tol Purwakarta dari arah Bandung. Waduh, ya udahlah ya. Ya gimana, gak bisa lagi saudara ya, udah capek, lelah, ngantuk. Istri sudah ngomong, berhenti aja dulu, berhenti. Kalau ngantuk berhenti. Nah, kamu harus ke kantor jam 8. Saya harus nyampe Halim jam 6, karena kalau sebelum jam 6, kalau ke Halim lewat dari jam 6, itu kepadatannya Cikarang semua udah masuk semua ke arah Jakarta. Jadi ngejar demi istri kerja saudara ya. Begitu sampai Purwakarta, mata saya udah ngantuk banget, udah gak kuat. Udah tidur aja. Saya tidur di SPBU 15 menit, setengah jam. Terus menurut orang-orang katanya saudara ya, kalau supaya nggak ngantuk, maka keluar dari mobil, jalan puterin mobilnya. Dan bodohnya saya ngikutin saudara ya. Saya ikut percaya. Saya ikut percaya, turun dari mobil, muter. Siapa tahu saya melek kemudian saudara ya. Saya puterin 4 kali, karena kalau 7 kali roboh mobilnya saudara. Jadi 4 kali aja. Cukup, nyetir lagi, nyetir. Oh betul saudara ya, enak saudara ya. Enak, tapi ternyata macet. Keluar tol Purwakarta, masuk mau ke arah Cikampek, jam 6 pagi. Udah gak bisa ngejar. Ke Halim udah gak bisa, tol dalam kota udah gak bisa ngejar. Saat noleh istri saya minta maaf nih ya. Saya gak sampai nih, ya udah gak apa-apa. Baru masuk tol, saudara ya, masuk tol. Terus kemudian saya lihat dari ekor mata saya lewat spion, ini ada truk lewat. Saya biarin truknya lewat, saya ke kanan saudara ya. Saya belok ke kanan, nah itu ngantuknya keluar. Sepersekian detik masuk itu ke rumput-rumput tadi saudara ya. Langsung buka mata ya. Miring begini mobilnya. Terus saya ingat dulu pelajaran waktu saya ikut Fast and Furious. Kalau lagi miring begitu saudara, nggak tahu gimana saudara ya. Di otak ada yang ngomong, tendang saudara ya. Bak, celek jatuh saudara ya. Jadi dari miring, jatuh. Wah gitu, ngesot begitu. Saya pikir mau lompat ke jalur seberang. Ada mobil, di otak masih waras juga saudara. Jangan, 75 meter atau 100 meter itu hancur lah saudara ya. Semuanya, terus yang tiang-tiang penunjuk jalan yang KM berapa itu udah dihajar sama mobilnya. Patah lah, 3 ban rusak lah, tangki bensin bocor, kaca depan, semuanya pokoknya berantakan. Yang saya khawatirkan sebenarnya bukan istri saya sih, tapi dari Ambarawa, mertua saya tahu saya lagi beli rumah baru. Jadi untuk mengisi rumah baru, mertua saya kasih piring, piring, gelas Bapak Ibu, ya dan teman-temannya lah untuk peralatan rumah, ya sebagai mertua yang baik, Bapak Ibu ya. Begitu turun saya cuma mikir, mati aku guys. Karena kan bakbu gitu saudara ya, kan nggak diikat saudara ya, buat gitu. Dan yang terakhir adalah papi mertua itu kasih, papi mertua saya Ong Sinhi, itu kasih, ya kalau orang Chinese itu kan kadang-kadang ada ornamen kayu jati saudara ya, sukanya gitu ya. Ini orang tua, bukan yang generasi stroberi saudara ya. Itu kan ngerawat itu, terus kemudian pernah ditawar orang saudara ya. Jadi cermin pakai kayu jati. Itu ditawar sama 4 juta gak dilepas. Enggak, ini buat anak mantu saya. Gak usah. Bakbu. Itu hati saya udah gini-gini sebenarnya. Aduh Tuhan. Iki ya opo caranya. Cerita sama mertua saya. Makanya toh pasti kan bilang, makanya toh kalau capek itu istirahat. Iya Mi, tapi udah kejadian terus gimana tuh. Bagus sebenarnya. Saya telepon Garda Auto, ada polisi datang, diberesin semua, ditarik semua langsung. Saya waktu ditarik saya udah telepon jadi suami punya II saudara ya, minta mobilnya datang. Kami pindahin barang saudara, karena Garda Auto kan mau tarik saudara ya. Begitu mindahin saudara ya, yang saya kaget ya, enggak ada yang pecah. Serius loh, enggak ada yang pecah.
Nggak ada satupun yang pecah. Termasuk yang cermin itu. Nggak pecah. Papu. Wah itu kayak juggling. Wah gini. Gak ada yang pecah. Wah saya itu lega. Pulang itu angkat. Cermin saya taruh di tembok. Saya lewat. Celak. Pecah. Saudara Yesus, saudara ya. Yang bak gak pecah. Cuma ditaruh. Lupa cara naruhnya. Set. Kretek. Iya. Akhirnya saya simpan di gudang atas saudara bertahun-tahun. Mertua saya lupa kalau pernah ngasih itu. Tapi saya akhirnya saya ngaku juga saudara ya. Tapi itu maksud saya, loh itu sampai orang Garut tuh, Pak kebalik gak? Enggak kebalik. Loh gak mungkin Pak, harus kebalik. Loh tak tonjok mulu kalau begitu. Loh saudara tahu saya pakai mobil apa? Grand Max saudara. Yang jenis itu memang harusnya terbalik kata dia. Banyak orang tuh terbalik Pak. Loh sih Mas, mulutmu itu lancang kalau ngomong ya. Gak pernah di sekolah lah mulutmu itu. Loh iya Pak itu kan gini-gini Bapak itu harusnya jatuh Pak. Itu kan ada selokannya, iya saya ngelewatin loh. Orang yang kemarin itu jatuh Pak itu langsung terbalik. Bapak kok enggak? Loh itu karena aku temennya Jason Statham, Vin Diesel. Bisa gak kebalik sebenarnya. Orang juga kedautnya bingung. Kok udah bisa kebalik ya? Tapi di situ saya belajar. Dua hal itu buat saya belajar. Ustaz, hidup itu Tuhan jamin. Anda di tengah putus asa saya juga pernah. Di tengah kegangguan finansial pernah. Ketipu, saya pernah ketipu berapa kali, 600 juta, 145 juta, 98 juta. Terakhir itu 146 juta hilang. Pernah ngalami situasi keuangan itu tiba-tiba hilang. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Mujizat itu sungguh indah yang Tuhan lakukan. Amin. Hari ini Bapak Ibu ayo minta belas kasihan Tuhan. Kalau cuma datang karena kepintaran, kecerdasan, pengetahuan saudara, udahlah, tinggalkan itu dulu lah. Kalau saudara datang hanya untuk menilai orang lain di sini, percuma. Ini bukan tempatnya. Tempatnya harus cari Tuhan. Kalau cuma bangga-banggakan, pernah kuliah di mana, S2, STLR, S mampu, S kopior, percuma sebenarnya. Dia tahu persis cara menolong. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu cari Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Saya sudah minta tolong teman-teman pemusik saudara ya untuk nyanyi lagu baru saudara ya. Dan saya dengar tadi mereka udah latihan. Jadi enak ya. Sudah tahu lagunya jadi gampang. Iya betul. Ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan taruh. Kalau ada Bapak Ibu yang datang, mungkin kami masih memikirkan masalah-masalah di waktu-waktu kemarin yang belum beres. Ada situasi yang kami tidak sanggup untuk hadapi Tuhan. Ada teman-teman yang wajah kami selalu tertunduk kalau melihat, merasa minder, merasa tidak sanggup. Atau kalau ada di antara kami tanpa kami sadari, kami mulai merasa kuat, merasa hebat, merasa bisa segalanya di atas orang lain. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Mempunyai teachable spirit. Roh yang dapat diajar. Roh yang dapat dituntun. Sehingga masalah apapun yang kami alami, kami terima kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian ini di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku
sempurna kuasa-Mu, hebatnya lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat kami belajar percaya Engkau yang sanggup menundukkan alam ini Bapa, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, haleluya. Amin, amin, yes. Kami percaya kepada-Mu karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Mari percaya. Oh yes, mari percaya yang membelah laut. Engkau yang teduhkan setiap badai, bahkan badai masalah kami. Engkau yang teduhkan, Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan setiap hari. Yang pegang hidupku, yang buka jalan. Kau pembuat. Mari sekali lagi dengan iman, mari katakan, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan. Buat apapun yang kita alami, Dia sanggup menolong. Dunia ini dicengkeram oleh Tuhan, dunia ini dikelola oleh Tuhan, hidupmu dirawat, dipelihara oleh Tuhan. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Waktu menaikkan pujian ini, ada orang di tempat ini yang merasa aku tuh selalu diatur. Aku gak punya keputusan. Aku gak bisa mengambil keputusan sendiri. Rasanya hidupku selalu diatur sama orang lain. Engkau terikat, engkau marah. Tapi dengar baik-baik, Tuhan mengasihi. Tuhan berikan kemampuan untuk engkau mengelola hidupmu lebih baik lagi. Jadi antara saudara yang pernah kehilangan, luka itu terus membayangi dengan kehilangan ini.
Tapi percayalah, hari depan itu masih ada. Pengharapan itu masih ada. Masih ada hari-hari baik yang Tuhan siapkan. Ketika kita buka hati, ketika kita siap, maka takarannya sesuai. Tidak pernah kelebihan, tidak pernah kekurangan. Takaran itu sesuai dengan hidup kita masing-masing. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau datang dengan pergumulanmu, dengan sakitmu, dengan keadaanmu yang merasa timpang, pincang, gak sanggup lagi. Tuhan bisa meneguhkan, Tuhan bisa mengokohkan langkah kita kembali. Hari ini kalau engkau perlu Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu. Mari percaya Dia menopang, menguatkan. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, ketika kami merasa tidak punya keberanian untuk memutuskan sesuatu, takut, rasanya gak mungkin. Jangan-jangan akan sama lagi peristiwanya. Jangan-jangan yang buruk malah yang terjadi. Tapi hari ini ya Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami menyadari bahwa tuntunanmu itu ke arah yang baik. Mungkin sepertinya kegelapan. Mungkin rasanya rembang yang turun, bukan terang. Tapi ini yang kami tahu pada akhirnya gadahmu dan tongkatmu menyertai kami. Memberikan ketenangan, kekuatan, pada akhirnya kami tidak hanya melewati lembah kekelaman, tapi lembah yang penuh dengan rumput yang hijau, air yang meneduhkan, menenangkan, diberikan bagi setiap kami. Karena Engkau gembala yang baik. Engkau yang menopang setiap kehidupan kami. Setiap rumah tangga yang sedang digoncang. Tidak selama-lamanya goncangan itu ada, tapi diteduhkan, ditenangkan kembali oleh Tuhan. Bisnis, toko kami Tuhan, gudang kami ya Bapak, kembali akan dipenuhi dengan kasih setia, berkat pertolongan orang-orang yang terbaik turun di atasnya ya Bapak. Mari Tuhan pulihkan setiap hubungan dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang terluka dengan perkataan orang lain di tempat ini, Tuhan jamah hatinya. Biar melepaskan pengampunan daripada Tuhan. Melepaskan pengampunan. Sehingga yang keluar perkataan yang memuliakan Tuhan. Bukan makian, bukan kecewa, bukan dengki, bahkan bukan merendahkan. Tapi perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan lawat umat-Mu yang sakit Tuhan jamah. Organ-organ tubuh yang sakit Tuhan sembuhkan. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin bagi manusia tidak mungkin secara keuangan kami habis. Tapi di tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang berkuasa itu, segala perkara dapat kami tanggung. Dan kami akan melihat kasih, kemurahan, belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus terus rencana yang terbaik, perkara-perkara terbaik turun bagi umat-Mu hari ini ya Bapak. Aku berdoa, Kau diberikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang untuk melihat kasih setia Tuhan. Aku berdoa hari ini supaya rumah tanggamu diberkati, keluar masukmu disertai oleh Tuhan, dicukupkan makanan di meja makanmu dan Kau menjadi berkat bagi setiap orang. Aku berdoa supaya tiang awan dan tiang api menuntun kehidupanmu, menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membuat engkau naik dan tidak menjadi turun, tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Karena Engkau berjalan dalam rancangan Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing bahwa berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan mujizat daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari mulai pagi hari ini, dari mulai malam hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama dengan iman katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.